Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqalallahu ta'ala fihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini menjelang maghrib, saya berkesempatan untuk selalu hadir dalam memberikan sebuah konten yang edukatif, yaitu dalam hal pengobatan tibun nabawi, herbal alami, herbal HNI, dan materi dakwah umum lainnya. Sekali lagi di sini sambil tutor bukanlah seorang ustadz, kita adalah sebagai manusia biasa yang saling menasehati di antara satu sama lain. Karena kunci kehidupan manusia adalah apabila ia mampu memberikan suatu perubahan bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Mari kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan yang Allah berikan agar kita semua bisa merasakan betapa besarnya anugerah yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan syafaatnya kita semua bisa hidup di dunia ini sampai saat ini. Para sahabat sambil tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita mencoba untuk memberikan sedikit materi yang umum, ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang masalah semangat dan bekerja keras, semangat dalam bekerja keras untuk menghidupi, ya, kehidupan kita, semangat dan bekerja keras dalam memberikan nafkah kepada keluarga kita, tentunya tidak lepas daripada tujuan yang ingin kita capai. Maka daripada itu harus diimbangi dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan daripada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Segala urusan di dunia ini harus diniatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga setiap perbuatan yang dilakukan harus niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang ingin saya tekankan. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa video yang sudah kami tutor berikan, agar jangan sampai kita tergelincir daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di zaman akhir ini orang-orang yang mengaku bisa melihat, menerawang, ataupun meramal. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hal itu kepada siapapun, kecuali hanya diri Rasul yang dipilih. Ya, sudah pernah kita jelaskan di dalam Al-Quran, ya, surah Al-Jin, surah ke-72 ayat ke-26 sampai 28. Di situ Allah tidak menghendaki kepada hambanya untuk bisa melihat jin atau menerawang
Apabila itu terjadi, maka ibadah seseorang dikhawatirkan termasuk dalam hal-hal yang menyimpang. Ya, telah dikatakan, "Fasyarul umuri muhdatsatuha wa kullun bi'atin dolalah wa kullun bi'atin tinnar." Setiap perkara yang diada-adakan itu jatuhnya pada neraka. Penyimpangan-penyimpangan yang tidak Rasul ajarkan, maka akan masuk ke dalam ruang lingkup api neraka. Ya. Atau yang sering disampaikan oleh para asatid di dalam beramal, man amalan amilan laisa amruna fahuwa raddu. Barang siapa yang melakukan satu amalan, kalau amalan itu tidak bersumber daripada Rasulullah SAW, maka dia akan tertolak. Jadi tidak ada manusia yang bisa melihat jin dari jarak jauh, jarak dekat, penyakit seseorang, ataupun yang lainnya. Apabila itu terjadi pada keluarga kita, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mencoba-coba atau menghujah tentang sesuatu yang tidak diajarkan oleh agama kita. Di sini hadirnya channel Sami Tutor agar bisa memberi gambaran kepada kita. Buat teman-teman yang punya saudara, yang punya ipar, besan, atau teman yang mengaku bisa melihat, bisa menerawang, agar diperintahkan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah tidak mengajarkan itu. Kalau itu memang Rasulullah mengajarkan, maka kita tidak akan hidup pada zaman saat ini. Karena Rasulullah ketika ketika Jibril memberikan tawaran tentang, ya Rasulullah, apakah gunung ini akan aku timpakan kepada diri mereka? Kalau Rasulullah menerimanya, artinya kita tidak akan hidup pada zaman saat ini. Ketika Rasulullah meminta kepada Allah agar Allah bisa memusnahkan, menghancurkan kaum muslimin dengan mudah, ya, dengan hal-hal yang dilakukan oleh hambanya Allah, seperti melakukan ilmu tenaga dalam dan ilmu semacamnya yang dibantu dengan jin, maka bagi Rasulullah mudah. Maka bagi Rasulullah itu sangat mudah untuk melakukan itu. Tetapi itu tidak akan terjadi karena Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang demikian. Jadi sahabat-sahabat tutor, mari yuk kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak mempercayai hal-hal yang sedemikian. Karena apa? La ba'sya ala syirki. Boleh kalian berobat, tapi jangan dengan cara yang syirik. Ketika engkau mempercayai perkataan mereka, perkataan tukang tenun, maka engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Dosa syirik sangat besar, lebih besar daripada yang lainnya. Tidak ada yang bisa memberikan jaminan apapun untuk lepas daripada kesyirikan ini kecuali engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saja teman-teman materi yang kita bisa sampaikan pada sore hari ini. Yuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang sedemikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sahabat tutor, mohon ampun kepada Allah dan kepada teman-teman yang mungkin tahu, agar yuk interpretasi diri kita, apakah itu dilakukan oleh Nabi kita atau tidak. Kalau tidak, maka kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Salam hijamah, salam sehat selalu.